Wahia Makkiyah, surat Al-Ghasyiyah itu termasuk surah-surah Makkiyah. Artinya turun waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Dan ciri-ciri surat Al-Ghasyiyah itu ayatnya pendek-pendek dan selalu mengingatkan soal keimanan. Nah, di sini disebutkan, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW, yakra'u membaca Rasulullah, bisa bis marabbikal a'la, surat sabis marabbikal a'la, wal ghosyah, dan surat al-ghosyah. Di sholatil idi, pada sholat id, idul fitri atau idul adha, wa yaumal jum'ati, dan hari Jumat. Jadi yang sering dibaca oleh Rasulullah pada saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan Al-Ghasyiyah. Termasuk hari Jumat juga. Artinya pada waktu sholat Jumat. Itu yang sering dibaca oleh Nabi, membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan hal atak hadis Al-Ghasyiyah. Sehingga kita juga sering membaca ini ya karena mengikuti contoh Nabi. Silahkan dibaca juga pada saat-saat tertentu pada waktu sholat id ataupun sholat Jumat. Nah, di sini disebutkan al-ghosyah itu artinya yang menutupi, penutup. Tapi itu adalah min asma'i yaumil kiamah. Termasuk dari nama-nama hari kiamah, al-ghosyah. Karena nanti menutup manusia dari kesadaran. Lianna tagsyan nasa wa ta'ummuh. Karena pada hari kiamah itu, kesadaran kita manusia tertutup, terliputi, hilang kesadaran kita. Pada hari kiamah, yang seperti tadi saya sebutkan, eh, jadi semacam diambil sukma gitu kan. Kalau orang diambil sukma itu jadi tidak sadar. Seperti orang kena santet gitu ya. Kalau kena santet itu oleh dukun sukma kita yang ada di diri kita itu diambil. Sehingga jadi linglung. Coba perhatikan orang-orang yang kena santet atau orang-orang ya mungkin kena santet itu seperti orang apa ya, karena itu sukmanya diambil gitu, disimpan di botol atau di mana, kemudian nanti kalau dikembalikan lagi jadi sadar lagi. Nah, mungkin juga pada hari kiamat itu begitu. Sukma kita hilang, tidak ada di diri kita sehingga kita jadi tak jelas kemana-mana itu kan, kesadaran itu hilang. Maka di sini sebutkan al-ghosyah yang menutupi kesadaran kita hilang pada hari itu. Nah, digambarkan di sini wujuhun, waktu itu wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu khasyah, khusyuk semua, tertunduk menghadap kepada Allah. Jadi tidak ada lagi wajah-wajah sombong, tidak ada lagi wajah-wajah adiguna gitu kan, bukan adiguna sutowo. Adiguna artinya orang yang sombong, gitu. Tidak ada lagi pada hari itu ya. Pada hari kiamat semuanya tertunduk rendah di hadapan Allah. Sekarang kita masih bisa melihat wajah-wajah sombong dan sebagainya ya, merasa dijaya dan sebagainya. Tapi pada hari kiamat tidak ada lagi. Yauma idzin hasyah amilatun nasibah, sudah berusaha keras supaya dirinya itu terbebas dari belenggu pada hari kiamat, tetapi tidak bisa. Sudah berusaha ke sana kemari, dia nanti akan masuk ke dalam neraka nasla narun hamiyah, masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Nah, kemudian disebutkan di sini, disebutkan dalam sebuah hadis, Marra Umar bin Khattab, telah lewat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Badir Rohibin, ke Badir Rohib. Kola berkata kota panadahu, maka memanggilnya itu rohib atau pendeta mungkin kalau sekarang. Ya itu Sayyidina Umar, ya rohib, ya rohib, hai pendeta, Pak Asyrikum, aku akan memuliakanmu. Wala paja'ala Umaru yanduru ilahi wa yabki. Maka pada saat itu Umar melihat, Sayyidina Umar melihat kepada pendeta dan menangis. Fakila, kemudian ditanyakanlah kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, ma yubkika min hadza? Apa yang telah menyebabkan engkau menangis? Gitu.
Ola zakartu, kemudian berkata Sayyidina Umar, zakartu aku ingat qaul Allah terhadap firman Allah fi kitabihi di dalam kitab Allah. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Manusia telah berusaha menghindari dari siksa Allah, tetapi tidak bisa, makin kepayahan akhirnya masuk ke dalam neraka. Ini yang menyebabkan Sayyidina Umar menangis. Mungkin waktu itu Sayyidina Umar melihat rahim. Rahib itu ya pendeta Kristen kelihatannya, melihat itu mereka dengan khusyuk tetap katakanlah memuja-muja Nabi Isa dan sebagainya. Padahal itu penyebab dia masuk ke dalam neraka. Karena pasti dia setelah menyekutukan Allah telah musyrik. Nah, Sayyidina Umar waktu itu melihatnya, kemudian menangis Sayyidina Umar. Itu kok orang demikian khusyuknya menyembah-nyembah Nabi Isa itu. Padahal jelas itu adalah kelakuan musyrik. Padahal Allah telah berfirman, itu orang-orang yang seperti itu tidak bisa apa-apa nanti. Dia seolah-olah telah baik menyembah Tuhannya kepada Nabi Isa, tapi tidak ada artinya sembahan-sembahan itu. Yang tidak akan menyelamatkan dia. Padahal dia demikian telah khusyuk melakukan penyembahan kepada Nabi Isa. Tapi justru nanti Nabi Isa tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Isa juga seorang hamba. Nah, inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar menangis. Karena Sayyidina Umar demikian pekaknya perasaan beliau melihat perilaku yang aneh-aneh begitu. Bagaimana bisa selamat dia pada hari kiamat kalau kelakuannya kok bukannya menyembah Allah, malah nyembah-nyembah manusia yang tidak bisa apa-apa juga manusia itu. Beliau menangis. Kemudian tusko min ainin aniyah. Nanti di dalam neraka itu akan dikasih minuman dari air yang sangat panas. Min ainin aniyah. Sumber mata air aniyah yang demikian panas. Laisa lahum tu'amun illa min dori. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali itu adalah duri, min dori. Ya seperti tadi digambarkan, jangankan duri yang betul-betul duri semuanya, kalau kita makan ikan aja, makan asin, kalau makan tulang, itu tidak nyaman. Ada masuk di mulut tidak nyaman. Bagaimana pula kalau yang dimakan adalah duri ya. Duri ini betul-betul duri gitu. Ada istilah lain itu azzakum, pohon zakum. Itu yang menjadi makanan ahli neraka. Naudzubillah min dalik. Semoga kita terhindar. Udah rasanya pahit, penuh duri. Coba saja makan duri itu. Ada pohon duri kan. Tidak nyaman. Atau jangankan duri, kadongdong gitu. Iki kadongdong itu. Oh, itu juga tidak nyaman ya. Tidak pernah kita makan. Laisa lahum tu'amun illa min dori. Tidak ada makanan kecuali itu. Jadi maksudnya marilah kita memohon kepada Allah supaya kita terhindar dari menjadi orang-orang yang seperti ini. Min syarri tu'ami wa ab sya'ahu wa akhbasahu. Itu makanan-makanan yang tidak mengenyangkan dan pasti seburuk-buruk makanan. Yang digambarkan di sini la yusminu wa la yughni minju, yang tidak akan menggemukkan. Mana bisa gemuk makan duri begitu. Dan tidak akan menghilangkan lapar, tidak juga menghilangkan lapar. Makanan-makanan pohon zakum. Na'udzubillah min dalik. Semoga kita terhindar. Ini perilaku orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang kufur. Nah, kemudian Allah seperti biasa menggambarkan orang-orang yang berbahagia. Wujuhu yawma idzin na'imah. Waktu itu juga, hari itu juga ada wajah-wajah yang berseri-seri, yang memperoleh kenikmatan yang demikian banyak. Lisa iha rodiyah, karena usahanya. Coba perhatikan Pak. Lisa iha rodiyah, karena usahanya. Ini sejalan dengan ayat Al-Quran. Wa allaisa lil insani illa masa. Dan tidak ada bagi manusia memperoleh pahala, memperoleh ganjaran kecuali atas usahanya. Kecuali dikecualikan oleh tiga oleh Nabi kan. Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin. Seorang anak Adam akan habis
akan tidak ada lagi kaitan dengan perbuatannya kalau sudah meninggal kecuali tiga hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati gitu kan. Kalau kita ngajari sesuatu kepada orang lain dan orang terus mengamalkannya itu akan bermanfaat. Dan itu yang akan memberikan pahala kepada kita. Demikian juga yang keduanya, anak soleh yang mendoakan. Nah, maka karena itu kita usahakan, walaupun tidak gampang tuh mencetak anak soleh. Anak yang nanti akan terus mendoakan pada saat kita sudah meninggal. Nah, itu akan terus pahalanya mengalir kepada kita. Dan yang ketiganya adalah amal jariah. Perbuatan yang kita lakukan, kemudian orang lain mengikutinya terus. Atau memanfaatkan terhadap apa yang kita jariahkan atau kita sodakohkan. Seperti kita membangun masjid, insya Allah para orang yang terlibat dalam pembangunan masjid ini kelihatannya akan lebih lama usianya dibanding dengan usia kita. Dan insya Allah akan terus dimanfaatkan. Nah, orang-orang yang terlibat pada saat membangun masjid juga akan terus memperoleh pahala. Bagi orang-orang yang akan terus sholat di masjid ini, pahala itu akan mengalir kepada orang-orang yang dahulu membangun masjid ini. Apakah menyumbang batu, menyumbang tenaga, menyumbang pemikiran dan sebagainya. Insya Allah itu termasuk amal jariah. Akan terus mengalir. Tidak ada di luar itu. Nah, kalau di kita kan masih suka ada. Berkurbanlah untuk orang yang mati. Kalau dia niat sebelumnya kurban keburu mati, silahkan lanjutkan. Tapi kalau tidak ada kaitannya, matinya juga sudah 10 tahun masih dikurbankan oleh anaknya, itu bukan sa'yu, bukan usaha dia. Tidak akan sampai. Itu menurut Imam Syafi'i loh Pak. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya. Imam Syafi'i juga begitu. Di kita itu kebanyakan mengikut Imam Syafi'i, tapi perilakunya berbeda dengan Imam Syafi'i. Termasuk orang-orang NU itu ya. Orang-orang Nahdlatul Ulama itu mengikuti madhab Syafi'i, tapi perilakunya aneh. Kasih hadiah-hadiah. Nah, itu kata Imam Syafi'i tidak nyampe. Gitu. Karena ini ayat Qurannya jelas, sangat jelas, tegas. Demikian juga hadis Nabi. Tapi kita masih berperilaku aneh-aneh di luar itu. Gitu ya. Lisa iha rodiyah. Karena terhadap usahanya dia senang. Rodiyah rela. Nah, ini sekali lagi usaha kita. Jadi apa yang telah kita usahakan, kita selama ini ibadah, sholat, dan sebagainya, itulah yang akan menjadi pahala kita di akhirat nanti. Kalau usaha orang lain tidak akan. Bagi kita masing-masing saja. Jadi tidak ada dosa kumulatif atau pahala kumulatif. Kecuali kalau itu berupa jariah. Sekali lagi itu sudah pernah saya sampaikan sering lah. Fi jannatin aliyah. Di dalam surga yang sangat tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu engkau tidak akan mendengar ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya. Kalau di dunia ini ucapan yang berguna itu kan seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan ucapan-ucapan yang indah lainnya. Tetapi sekali waktu kita juga mendengar ucapan-ucapan yang tidak sehat ya. Ucapan-ucapan orang-orang nakal dan sebagainya. Di surga itu tidak mungkin, tidak akan mendengar ucapan itu. Pasti ucapannya itu ucapan-ucapan yang menyenangkan semuanya. Tidak akan ada teriakan-teriakan yang memekikkan telinga atau ucapan-ucapan kotor. Tidak mungkin. Ini Allah menyampaikan la tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak akan mendengar di dalam surga itu laghiyah sesuatu yang tidak ada gunanya. Lago kalau lago sebetulnya bukan ucapan buruk tapi tidak berguna. Gitu kan. Seperti apa ya? Ya banyaklah ucapan obrolan-obrolan kita yang sebetulnya tidak berguna tetapi tidak apa-apa diucapkan. Boleh-boleh saja. Nah, yang begitu saja tidak akan mendengar apalagi ucapan-ucapan kotor. Pasti ucapannya itu menyamankan penuh keselamatan di surga itu. Kalau di dalam surat Yasin kan sebutkan salamun qawlam mir rabbihim. Keselamatanlah yang diucapkan dari Tuhan mereka. Jadi ucapan-ucapan penuh keselamatan di surga itu.
Fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ainun ada mata air jariyah yang mengalir. Nah, nanti disebutkan macam-macam air yang mengalir itu. Ya betul seperti aliran sungai barangkali wallahu alam kita belum tahu ya. Tapi disebutkan mengalir. Bisa jadi itu berupa sungai. Nah, sungainya itu macam-macam. Ada sungai air bersih, ada sungai air susu, ada air madu, air arak dan sebagainya, macam-macam. Yang bisa diminum oleh kita dengan sangat bebas. Kalau di sini kan kita paling hanya bisa melihat sungai Bajigur ya, yang kotor itu. Ya seperti sungai yang besar itu kan berupa bajigur itu. Tapi kalau diminum kita bisa mati itu karena banyak racun di situ. Bukan bajigur tukang bajigur. Nah, tapi kalau di surga itu betul-betul bajigur itu diminum menyejukkan dan menikmatkan. Nah, itu hanya ada di Indonesia saja di Jawa Barat mungkin ya sungai-sungai bajigur. Kalau di negara-negara lain itu bersih biasa sungai. Di kita tidak ada sungai bersih kecuali di pegunungan yang jauh dari manusia. Karena perilaku kita itu selalu membuat polusi. Kemudian di dalam ayat lain, lalagun fiha wala ta'thim. Tidak ada ucapan-ucapan yang tidak berguna dan juga tidak ada ucapan-ucapan durhaka. Jadi ucapan-ucapan kebun binatang itu tidak ada itu Pak ya. Kan orang suka menyebut yang ada di kebun binatang itu, ucapan-ucapan itu di surga tidak mungkin mendengar. Nyaman betul. Jadi sangat kontras dengan di neraka. Di neraka itu sumpah serapah dan ucapan-ucapan yang tidak menyamankan dan jeritan-jeritan dari orang yang tersiksa. Naudzubillah min dzalik, sekali lagi mohon kepada Allah untuk menghindarkan itu. Karena manusia itu senangnya kan ya semua orang itu menyukai kesenangan yang menyamankan diri kan. Nah, kalau dibakar di neraka, di api kan tidak menyamankan dan pasti kita tidak mau. Ya seperti di dunia ini saja, pasti kita mencari yang menyenangkan. Ada tidak orang yang ingin menyiksa diri di dunia ini? Kan tidak ada ya. Pasti ingin menghindar. Walaupun ada juga yang dipaksa oleh orang lain disiksa. Tetapi kecenderungan kita pasti ingin mencari yang menyenangkan. Nah itulah naluri manusia. Naluri itu akan difasilitasi di surga. Kemudian fiha ainun jariyah, di dalamnya itu ada air yang mengalir. Sarihatun wahadi nakirotun fisyakil isbat. Ini adalah eh, bahwa di surga itu betul-betul ada air yang mengalir. Anha anharun jannati, sungai-sungai surga itu juru mintahti tilalin, mengalir dari bawah surga itu gitu. Kemudian digambarkan juga piha surur marfuah, di dalam surga itu ada ranjang-ranjang atau dipan-dipan yang ditinggikan. Aliyah naimah kasiratul parshi. Yang ranjang itu penuh dengan kenikmatan, banyak yang hamparan yang menyamankan. Kalau ranjang kita bisa saja ada tumilaan gitu kan Pak ya. Ada kutu busuk gitu. Tapi kalau di surga nggak mungkin ada tumila. Tidak mungkin bau, pasti harum dan sebagainya. Dan tidak pernah kotor. Kalaupun kotor selalu bersih. Itulah kehidupan surga yang selalu penuh kenikmatan. Kalau di kita bisa saja tempat tidur kita itu kotor dan sebagainya, harus diganti itu spraynya dan sebagainya. Kalau di surga selalu indah bersih. Marfu'ah ditinggikan di sini, murtafiatus samki ditinggikan. Wa akwabu maudu, ada juga ada gelas-gelas yang tersusun rapi. Kita masuk ke kamar di rumah sakit, pavilion pavilion yang tempat yang harganya mahal gitu. Ya orang sakit di situ di sekitarnya itu ada makanan minuman yang enak-enak gitu yang menurut kita nikmat gitu. Ada buah apel, ada roti dan sebagainya yang bagi orang sakit itu tidak enak. Tapi kalau kita yang nengok itu, oh, makanan enak-enak kok dibiarkan gitu. Intinya kita mengambil gitu kan, tapi tidak bisa, malu juga kan kita ngambilnya. Nah, gambaran surga itu seperti itu dan kita bisa menikmati. Bukan karena sakit. Nah, kita itu
banyak makanan itu karena sedang sakit. Kalau sedang tidak sakit itu tidak banyak makanan juga. Maksudnya supaya untuk tidak dimakan. Gitu. Tapi kalau di surga itu justru untuk dimakan. Karena orang sakit itu dikasih makanan enak apapun ya tetap pahit, tidak nyaman gitu. Tapi kalau di surga itu digambarkan di sini wa aqwabum mawdu'ah, ranjangnya ditinggikan, ya wallahu alam ranjang seperti apa itu. Tetapi yang jelas dalam bahasa kita surur itu biasanya dipandikan ranjang-ranjang, tempat-tempat tidur. Artinya apakah di situ dia duduk dan sebagainya. Kemudian disediakan gelas-gelas warna mariku maspuhah dan juga bantal-bantalnya yang tersusun rapi bersap-sap, menyamankan. Eh, dan tidak bau pasti. Wazarobiyu dan juga permadani-permadani. Jadi di bawahnya juga bukan bukan keramik gitu kan, tetapi permadani. Nah, mungkin permadaninya jauh lebih hebat dibanding dengan permadani yang di masjid kita ini. Kalau di Masjid Istiqlal lebih tinggi lagi, lebih tebal lagi permadaninya. Di Masjidil Haram lebih hebat lagi. Nah, di surga pasti bukan seperti yang kita temui di Masjidil Haram atau di Masjid Istiqlal atau ini pasti lebih hebat lagi. Zarobi yumamsusah gitu. Gambaran untuk para penghuni surga. Demikian indahnya, mudah-mudahan kita sebagai penghuni-penghuni surga. Insya Allah, setiap orang yang beriman pasti akan masuk surga. Hanya pertanyaannya, kapan mau masuknya? Kalau kita hanya ngaku beriman saja, tanpa amal soleh, itu memang di ujung-ujungnya masuk surga, tapi harus dikulub pula di neraka. Jangan lama-lama, cukup 500 tahun gitu kan. Tapi 1 tahunnya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti lama juga. Nah, itu nanti akan diberi syafaat oleh Nabi. Orang-orang yang beriman itu diangkat dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga setelah dimandikan di Nahrul Hayat, di sungai kehidupan. Itu dalam hadis disebutkan begitu. Nah, sekali lagi kita memohon kepada Allah, kita ingin langsung masuk surga saja, Pak ya. Jangan sampai dilewatkan pada saat lewat ke Siratul Mustaqim itu kita nyemplung masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka karena itu jangan pernah ya artinya silakan berbuat dosa juga nggak apa-apa manusiawi, tapi harus segera tobat. Perbanyak membaca istighfar. Supaya pada saat kita meninggal itu ya kita menginginkan dosa kita sudah Allah ampuni karena kita istighfar. Tapi setiap kita pasti punya dosa. Tidak mungkin tanpa dosa. Tapi dosa yang ditobati itulah yang bagus. Jangan sampai punya dosa dibiarkan. Lama-lama numpuk jadi bukit juga gitu kan. Sedikit-sedikit jadi bukit. Itu yang menyebabkan seseorang akan masuk ke dalam neraka dahulu. Dicuci dahulu. Kemudian setelah menggambarkan kondisi neraka dan surga, Allah meminta kepada kita untuk berpikir. Orang-orang yang masih ada di dunia ini. Nah, inilah dasar-dasar kita harus melakukan penelitian. Jadi penelitian itu sebetulnya bukan domainnya dosen saja. Sekarang ini kan ada tridharma perguruan tinggi ya. Ada pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah itu tiga-tiganya harus dikerjakan oleh dosen itu Pak. Kalau tidak, wah, jelek kita. Jadi tidak hanya ngajar saja jadi dosen itu, harus meneliti dan mengabdi masyarakat. Nah ini salah satu pengabdian juga saya suka laporkan ke kampus itu. Jadi penelitian itu inilah karena diperintah oleh Allah dan yang diperintah itu bukan hanya para dosen, kita semua. Silahkan teliti kehidupan ini, gitu kan? Nah, Allah memberikan pelajaran, afala yang durun, apakah mereka tidak menalar, tidak memikirkan terhadap onta, bagaimana diciptakan itu onta. Nah, tentu saja itu gambaran secara khusus onta, tetapi silahkan telitilah keseluruhan. Maka sampai saat ini kita mengenal istilah bioteknologi, ya bioteknologi, teknologi kehidupan. Kayak yang diteliti bukan hanya onta, tapi termasuk makhluk-makhluk kecil, mikroba, mikroorganisme, termasuk virus, bakteri, dan kuman-kuman yang lain diperiksa. Sehingga kita tahu bahwa penyebab penyakit
flu, pilek dan sebagainya itu adalah virus misalnya. Dan inilah obatnya. Tidak ada obat ternyata untuk virus itu. Obatnya tidak lain harus istirahat. Jadi virus itu tidak mempan diobati menurut para dokter katanya. Tapi obatnya itu dengan istirahat saja. Nah, kalau kita berobat ke dokter pada saat flu pilek, disuruhnya itu istirahat 3 hari. Nah, supaya artinya jangan berat sana kemari, maka jadi sehat. Dan seterusnya itu adalah hasil penelitian para dokter, hasil penelitian ahli-ahli medis dan sebagainya. Demikian juga penelitian demikian sudah banyak saat ini, dan penelitian itu mesti estafet, kan? Tidak ada penelitian yang langsung hebat. Jadi tidak ada penelitian langsung menemukan pesawat terbang. Tapi pesawat terbang itu adalah penelitian yang bertahun-tahun. Pada awal abad ke-20, orang itu mencoba ingin bisa terbang, pakai sayap dan sebagainya. Kemudian mencoba terbang, ternyata tidak bisa terbang, akhirnya jatuh. Belajar dari situ nanti diciptakanlah pesawat-pesawat terbang, sehingga dahulunya pesawat itu baling-baling kan, tapi kalau sekarang sudah pakai jet, nah itu adalah mesin pendorongnya. Tapi kalau dia bisa terbangnya itu sudah alami Allah menciptakan dengan ada sayap. Karena ada sayap itulah benda itu bisa terbang. Termasuk helikopter itu sayapnya berputar. Itu wing rotary itu. Sayapnya yang berputar. Tapi kalau pesawat umumnya sayapnya diem gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan dia kenapa bisa terbang, ada sayap. Lihat saja burung. Belajar dari burung kan sebetulnya orang itu bisa menciptakan pesawat. Itu adalah penelitian. Tetapi sekali lagi penelitian itu bertahap. Sampai sekarang kita bisa punya HP seperti ini, kan itu juga penelitian bertahap, tidak langsung ujung-ujung jadi HP. Dan tidak jadi HP pinter. Kalau sekarang kita kan HP-nya sudah pada pinter ya. Tapi waktu awal-awal HP, jangan sampai mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, HP itu hanya untuk telepon saja. Tapi kalau sekarang untuk macam-macam kan ya. Nah, itu hasil penelitian manusia. Mungkin nanti makin ke sini ada artificial intelligence. Sekarang yang sering ramai itu adalah artificial intelligence, Pak. Kecerdasan buatan. Yang kalau dengan kecerdasan buatan itu bisa mengerjakan pekerjaan manusia. Membuat tulisan panjang-panjang juga bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. Dari mana mikirnya? Itu wallahu alam ya. Itu dari kecerdasan manusia juga. Kalau kita mau membuat tulisan panjang atau paper istilahnya, kan itu butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan itu kita untuk menuliskannya itu. Karena apa yang harus dituliskan bingung. Tapi kalau menggunakan artificial intelligence dalam waktu hitungan 1 menitan atau bahkan detik bisa jadi 10 lembar. Itu makin cerdas saja itu, Pak. Termasuk ya dalam urusan kesehatan dan sebagainya bisa mengetahui kondisi kesehatan kita dan sebagainya. Bisa tahu penyakit kita itu apa, tanya saja ke artificial intelligence. Bahkan jangankan terhadap hal-hal yang seperti itu, yang hal-hal yang sakral saja, silahkan tanya tentang siapa Yesus, Nabi Isa, dan siapa Nabi Muhammad, itu bisa menjawab itu. Artificial intelligence itu. Bisa memberikan jawaban yang meyakinkan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Misalnya. Dari mana tahu dia? Ini seperti yang terjadi di UGM itu kan Pak ya. Ada robot yang di dalamnya diisi dengan artificial intelligence, ditanya tentang ijazah presiden itu yang sudah berlalu. Itu palsu katanya itu. Itu meyakinkan itu. Karena didukung oleh bukti-bukti. Nanti kata orang juga palsu. Itu bisa tahu gitu kan. Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, itu nggak tahu nanti ke depannya makin seperti apa manusia. Tapi perlu diingat sampai saat ini belum ada orang yang melakukan penelitian yang bisa membuat robot persis seperti manusia. Robot-robot yang sekarang hebat-hebat bisa nyangkul, bisa ngarit, bisa ngepel. Itu kalau waktu saya kemarin ke Nanjing ke Cina itu, begitu masuk ke lift, ada sesuatu yang masuk juga itu, benda asing. Ternyata itu robot itu Pak. Robot masuk ke dalam sama-sama ke dalam lift kita, kemudian dia keluar, kelihatannya itu robot itu sebagai pengganti office boy, sebagai cleaning service. Jadi yang ngepel-ngepel hotel itu bukan manusia lagi tapi robot. Itu waktu di Cina seperti itu saya melihat, loh hebat juga sih.
Kalau di Indonesia saya belum pernah lihat soalnya. Bisa mengepel, membersihkan kamar-kamar hotel itu tidak menggunakan manusia lagi, tapi pakai robot di Cina sana. Kemudian, tetapi ada yang kurangnya. Sehebat apapun itu robot, tetap tidak punya perasaan. Dia hanya bisa mikir saja barangkali. Tapi perasaan yang hanya ada di manusia itu belum bisa dipunyai oleh robot-robot itu. Nah, itu adalah semuanya dari anjuran ayat Al-Quran. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan onta? Wa ila sama kaifa rupiat. Bagaimana Allah meninggikan langit? Wa ilal jibali dan terhadap gunung-gunung bagaimana Allah tegakkan dan terhadap bumi bagaimana Allah hamparkan. Nah, dari sini Allah menceritakan beberapa hal khusus, tapi sekarang penelitian itu sudah di beragam bidang, beragam bidang kehidupan. Tapi ini 14 abad yang lalu orang tidak memikirkan, tidak terpikir dengan yang begini. Makin ke sini, makin orang makin banyak yang dipikirkan dan makin banyak penemuan. Penemuan-penemuan itu memang tujuannya untuk kemaslahatan, kemanfaatan bagi manusia. Tetapi apakah selalu maslahat? Belum tentu juga. Seperti HP itu apakah selalu bermanfaat? Belum tentu juga. Satu kali itu memadorotkan juga itu HP. Teknologi itu belum tentu selalu bagus. Bisa saja memadorotkan. Termasuk robot-robot juga itu. Apakah selalu bagus? Belum tentu. Memang satu waktu dia akan memberikan manfaat kepada kita. Tapi di waktu yang lain Allah malah mengganggu. Kita sedang di dalam kamar didatangi misalnya kan. Nah, itu tidak nyaman kita. Dan seterusnya misalnya. Nah, kemudian fadzakir. Maka ingatkanlah oleh wahai Nabi. Innama anta mudzakir. Sungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Itulah tugas Nabi. Dan nanti kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu, orang-orang yang berilmu itu, ulama itu kan jamak dari alim. Alim itu orang yang berpengetahuan. Itu tentu orang-orang yang berpengetahuan dan beriman kepada Allah. Karena tidak sedikit orang-orang berpengetahuan tapi tidak beriman. Nah, itu tidak ada manfaat. Nah, para ulama itu adalah penerus para nabi. Jadi kalau Nabi sudah tidak ada, ditugaskan kepada para ulama, fadzakir, ingatkanlah. Ingatkanlah melalui, ya termasuk kita juga saling mengingatkan, mudah-mudahan kita teringatkan, menjadi sadar, walaupun kita sudah jauh jaraknya dari Nabi 14 abad yang lalu, tapi kita tetap beriman kepada Allah, sebab karena jasa para ulama itu. Para ulama berjasa pada kita sampai hari ini kita mengenal tetap mengenal Allah. Itu jasanya para ulama. Sehingga harus terus diestafetkan ini. Maka kita juga harus membentuk pendidikan bagi anak-anak supaya mereka kenal kepada Allah gitu. Jangan berhenti di kita saja. Nah, ini supaya nanti di waktu yang akan datang setelah kita tidak ada, terus ajaran Islam ini akan disampaikan. Maka pendidikan itu tidak boleh berhenti. Terus harus dilakukan, dikenalkan. Walaupun belum tentu selalu berhasil ya. Belum tentu selalu berhasil, ada saja anak-anak nakal tidak bisa dididik dan sebagainya, itu alamiah. Memang begitulah. Tetapi insya Allah di tengah-tengah yang seperti itu akan ada satu dua anak nanti akan menjadi dai-dai insya Allah. Waktu yang akan datang, puluhan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan itu yang menyebabkan di sini Allah mengingatkan, fadzakir, ingatkanlah oleh wahai Nabi, innama anta mudzakir, adalah sebagai seorang pengingat. Dan ini akan diestafetkan, diteruskan oleh para ulama ke depannya. Lasta alaihim bimusaitir. Memang engkau tidak bisa menguasai mereka. Tidak bisa kita menguasai hati mereka. Kalaupun kita kasih berupa barang-barang, tidak menjadi pengikat juga. Tetap saja mereka belum tentu ikut kepada kita. Coba saja pada saat pemilu dikasih uang 200 ribu, 300 ribu, ya pada saat itu diterima. Tapi setelah itu belum tentu dicoblos juga kan gitu ya. Belum tentu jadi pengikut kalau kita tidak suka dan seterusnya. Nah, begitulah lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa menguasai mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan kufur, maka Allah akan menyiksanya dengan al-azab al-akbar, siksaan yang sangat besar.
Kemudian Allah meyakinkan kepada kita, inna ilaina iyabahum, hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi semua manusia yang telah tiada tidak kembali kepada kemana-mana kecuali hanya kepada Allah. Termasuk para santo, kita menyebutkan santo-santo ya. Kristen itu orang-orang suci, kalau di kita mungkin menyebutnya wali, mereka juga semuanya kembali kepada Allah. Mereka mungkin sekarang sedang menyesali mengapa menyembah manusia dan sebagainya. Sedangkan para wali sedang menikmati apa? Nikmat kubur. Tapi kalau mereka yang berdosa sedang merasakan siksaan kubur. Semuanya ada ke hadapan Allah. Ini Allah menyatakan inna ilaina yabahum. Hanya kepada kami kembali mereka itu. Kemudian summa inna alaina hisabahum, akan dihisab. Nah, nanti perbuatan-perbuatan kita ini akan dihisab satu persatu. Akan dihitung oleh Allah. Langkah demi langkah, bahkan detik demi detik, kita akan dihisab di hadapan Allah. Mudah-mudahan hisaban kita Allah permudah. Saya kira itu saja bahasan kita pada hari ini. Sampai di sini. Kalau ada diskusi mangga, kalau tidak kita stop saja.